Seri 3 Manusia Harimau. Manusia Harimau Marah. Cerita, S.B. Chandra. Audiobook, novel silat. Bab 5, tamat. Jam 9 malam, Sabarudin menelepon Sabrina, bahwa ia ingin datang oleh suatu kenyataan yang tak disangka dan timbul begitu mendadak. Sabrina cemas memikirkan apakah gerangan masalahnya. Baru pada pagi itu ia dengan tabah hati menghadapi Erwin yang pernah dicintainya setengah mati dan kepada siapa ia kini diam-diam menaruh rasa kasihan yang mendalam. Apa yang akan disampaikan laki-laki ujung pandang yang begitu cepat merebut hatinya menggantikan Erwin? Apakah orang tuanya mengetahui dan keberatan atas hubungan mereka? Apakah sebentar lagi ia akan menghadapi suatu kenyataan baru? Akan terpaksa memutuskan hubungan dengan Sabarudin? Kedatangan Sabarudin dengan mukanya yang bingung memperlihatkan kepada Sabrina bahwa kekasihnya itu memang sedang menghadapi problem. "Kau kelihatan menghadapi kesulitan," kata Sabrina. "Ya," jawab laki-laki itu singkat. "Ada kaitannya dengan hubungan kita?" Pertanyaan ini tidak segera terjawab karena sukar untuk menjawabnya. "Orang tuamu keberatan?" tanya Sabrina ingin tahu sambil menerka. "Tidak. Tidak akan ada kesulitan dengan orang tuaku." "Kalau begitu tiada kaitannya dengan hubungan kita," kata Sabrina sedikit lega. Yang paling dikhawatirkannya tadi memang orang tua kekasihnya itu. Yang ningrat dan yang kaya. "Ya," sukar mengatakannya. "Tetapi kurasa ada kaitan." "Kaitan bagaimana?" tanya Sabrina heran. "Kau kenal Erwin?" "Kenal, kawan baik." "Ada apa dengan dia?" Sabrina berdebar dan curiga. "Dia juga kawan, bahkan sahabat terbaikku." "Jika begitu kita akan jadi 3 sahabat," kata Sabrina. Ia coba meringankan keadaan. "Ina, aku tidak dapat melukai hatinya." "Kau tidak perlu melukai, karena kami hanya berkawan." "Tidak ada yang kau sembunyikan?" tanya Sabarudin. Sabrina bisa meraba bahwa Sabarudin telah mengetahui riwayatnya dengan Erwin. Tentu Erwin yang menceritakan. "Kami pernah punya kisah. Tetapi itu telah berlalu tanpa kesan sap. Ia atau kami tidak pernah berjanji atau saling menyatakan isi hati. Aku berani bersumpah untuk itu." Dan Sabrina memang berkata benar. Ia amat mencintaimu, Ina. Aku tidak tahu. Ia tidak pernah mengatakannya. Demi Tuhan ia tidak pernah bicara tentang cinta. Katanya kau tahu bahwa dia amat mencintaimu. Itu menurut sangkaannya. Apakah dia keliru? Ina, tanya Sabarudin. Kini dia agak lega. Kurasa begitu. Sudah kukatakan. Dia tidak pernah mengatakan cinta. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia sangat baik. Sangat suka menolong sesama manusia. Memang, kata Sabarudin menguatkan. Aku juga pernah ditolongnya. Budinya tak terlupakan olehku. Mungkin juga tidak akan pernah dapat kubalas. Laki-laki itu lalu menceritakan bahwa ia dimintai tolong untuk mohon maaf, karena ia selama 40 hari sejak kepergian istri dan anaknya, tidak boleh menyatakan cinta. Kasihan dia, kata Sabarudin kemudian. Kau tidak mencintainya, Ina? Berkatalah terus terang, karena ia sahabatku yang teramat baik, sambung Sabarudin. Aku menghormati dan menghargainya, karena ia baik budi. Lain tidak, kata Sabrina yang bertekad tak mau kehilangan kekasih yang telah menyingkirkan Erwin dari hatinya. Dalam hati Sabarudin berkecamuk 2 macam perasaan. Lega karena Sabrina tidak pernah mencintai Erwin dan perasaan kasihan karena sahabat baiknya itu bertepuk sebelah tangan dan keliru menilai kebaikan gadis itu. Tetapi suatu kepastian menjadi jelas. Ia tidak merebut Sabrina dari Erwin. Bagaimana aku menyampaikan berita duka baginya ini, Ina? Tanya Sabarudin. Terserah pada kebijaksanaanmu. Tetapi aku akan senang sekali kalau ia tidak tersinggung, karena aku amat menghargainya. Aku benar-benar berharap agar kita bertiga bisa bersahabat. Apakah kau rasa ia salah mencintaimu, Ina? Oh tidak. Hak tiap orang untuk mencintai atau membenci. Mengapa kau tidak mencintainya, Ina? Pertanyaanmu itu aneh dan tidak lucu, Sab. Orang toh tidak mesti membalas semua cinta. Bukankah cinta tidak bisa diatur-atur? Kalau kau yang jadi aku, bagaimana kau mengatakannya kepada Erwin? Tanya Sabarudin. Mudah saja.
Kau jangan berbelat-belit. Katakan, kau telah menyampaikan semua pesannya. Bahwa aku tidak pernah tahu, bahwa dia diam-diam menaruh hati padaku. Katakan juga bahwa perkenalan kita telah berkembang menjadi hubungan saling menyukai dan berjanji untuk hidup berumah tangga. Ia akan mengerti, karena ia orang pintar yang lapang hati, kata Sabrina. Dalam hati Sabrina menyadari bahwa ia berbohong. Tetapi ia merasa tak punya pilihan lain yang agak baik. Dia telah kehilangan Erwin, dia tidak bersedia kehilangan Sabarudin pula. Ia menyesali keadaan, mengapa kedua orang itu bersahabat dan akrab pula lagi. Walaupun ia sadar bahwa menyesali suatu kenyataan tidak akan dapat mengubah kenyataan. Dengan langkah dan hati berat keesokan paginya Sabarudin mengunjungi Erwin. Walaupun menurut pertimbangannya Sabrina tidak bersalah, tetapi Erwin tetap akan kecewa, sangat kecewa. Ia, dalam keadaan terpaksa diam selama 40 hari mencintai gadis itu mati-matian. Tiba-tiba ia terbentur pada kenyataan pahit bahwa ia hanya bertepuk sebelah tangan. Melihat Sabarudin masuk dengan wajah tidak gembira. Erwin sudah bisa menebak berita apa yang dibawanya. Penolakan, kegagalan. Sabarudin memandang Erwin. Akhirnya Erwin yang duluan bicara, aku sudah tahu Sab. Sabrina menolak. Bukankah begitu? Sabarudin hanya menundukkan kepala. Dan itu sudah suatu jawaban yang tak kalah jelasnya dari kata-kata hiburan yang dirangkaikan. Ia tidak pernah tahu kau mencintainya Erwin, kata Sabarudin sebagai pelengkap jawaban. Erwin perlu mengetahui itu. Untuk membuktikan ketidakbersalahan Sabrina. Dia berkata begitu, tanya Erwin, tidak percaya. Ya, dia tak tahu kau mencintainya. Tetapi dia mengatakan kau sangat baik. Kalau tak kuat menahan emosi, mau rasanya Erwin menjerit karena kesal atas kebohongan gadis yang cindaku itu. Sialan, wanita yang selalu disayang dan dirinduinya serta pernah diselamatkannya itu kiranya pandai dan mau juga berbohong. Dia katakan juga siapa pemuda pilihan hatinya Sab, tanya Erwin. Pemuda Sulawesi itu jadi gugup. Akan berkata terus terang? Ia tak sanggup. Akan berdusta, khawatir kalau Erwin mengetahui dustanya. Bukankah ia mempunyai ilmu amat tinggi, punya firasat yang kuat dan selalu mengetahui pikiran orang. Tetapi kalau ia tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, untuk apa ia bertanya lagi? Memang benar, Erwin tidak selamanya tahu semua. Yang mengetahui semua-muanya hanya satu. Dia yang tunggal dan maha kuasa. Bukan manusia yang manapun. Orang pandai seperti Erwin seringkali tahu apa yang telah atau akan terjadi. Kadang-kadang pandai membaca pikiran orang. Tidak tiap waktu. Tidak di mana saja dan kapan saja. Setelah agak lama Sabarudin diam, Erwin bertanya lagi apakah Sabrina menyebut nama kekasihnya yang sekarang. Apakah kau tanya siapa kekasihnya kini, tanya manusia harimau itu. Tidak, jawab Sabarudin dan ia berkata benar. Jantungnya berdebar. Kalau Erwin tahu siapa kekasihnya sekarang, apakah ia akan menyingkirkan orang itu? Dia pasti dapat melakukannya kalau dia tahu dan mau. Ia telah membuktikan kemampuannya di ujung pandang. Dukun terhebat pun tak kuat melawan Erwin. Sayang, kata Erwin seperti orang yang kecewa. Sabarudin jadi gelisah. Kalau Erwin mengetahui bahwa yang berkata-kata dengan dia itulah pilihan hati Sabrina, maka hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Dan Sabarudin yakin bahwa pada suatu ketika ia pasti akan mengetahuinya. Lalu bagaimana nanti? Apakah Erwin akan membunuh sahabatnya yang merebut Sabrina? Ataukah ia akan membunuh Sabrina karena memilih sahabat terdekatnya sebagai pengganti? Coba kau selidiki siapa orang berbahagia yang mendapat hati Sabrina, pinta Erwin kepada sahabatnya. Hati Erwin sakit dan cemburu memang. Inilah untuk pertama kali dalam hidupnya yang masih muda, ia gagal atau ditampik. Biasanya wanita yang menginginkannya. Kalau kau sudah tahu, beritahu aku, kata Erwin lagi. Sabarudin tidak menjawab dan manusia harimau itu pun barangkali tidak menanti jawaban. Nasibku ini memang sial Sab, kata Erwin. Jangan berkata begitu, pantang, ujar Sabarudin. Tiap kekecewaan biasanya ada faedahnya. Tuhan Maha Bijaksana Kau kan lebih tahu. Setelah merasa tak ada lagi yang perlu diceritakan tentang kedatangannya ke rumah Sabrina, Sabarudin pun pulang.
Sepeninggal sahabatnya itu, pikiran Erwin kesal dan kacau. Ia menganggap dirinya sial. Apakah tidak akan ada lagi hari-hari bahagia baginya? Dan tiba-tiba dia merasa keringat dingin membasahi bajunya. Tubuhnya gemetaran seperti orang dihinggapi malaria. Ia segera melihat dirinya pada sebuah cermin besar model kuno. Dipandanginya dirinya dan tampak pulalah olehnya proses perubahan itu. Tak lama kemudian ia telah menjadi manusia harimau untuk kemudian mukanya pun berubah menjadi harimau. Bukan hanya itu. Ia ingin mengaum dan ia tak sanggup mengekang diri. Maka mengaumlah ia dengan suara amat keras, sehingga penduduk di sekitar rumahnya semua terkejut dan saling pandang. Bukan hayal. Mereka semua mendengarnya. Suara harimau. Rasa takut melanda mereka. Untunglah ada seorang tua berkata, biarkan saja. Dia tidak akan mengganggu orang yang tidak mengusik dirinya. Ada orang yang lalu diam, karena takut. Tetapi ada juga yang bertanya apakah itu betul suara harimau. Itu suara nenek, kata orang tua tadi. Orang yang tidak mengerti itu tercengang, tetapi tidak berani bertanya lagi. Beberapa banyak penduduk di situ saling berbisik. Tidak mungkin ada harimau liar di Jakarta. Itu tentu piaraan seseorang. Berarti di daerah mereka ada seorang dukun besar, atau seorang hebat yang mempunyai harimau sebagai binatang buas piaraannya yang dapat disuruh apa saja, karena ia tunduk kepada yang memelihara. Kepada majikannya. Melihat wajah dan tubuhnya menjadi harimau, Erwin menyadari bahwa ia memang lain daripada manusia wajar. Patutlah Sabrina akhirnya menolak. Tetapi kemudian otaknya berkata bahwa Sabrina lebih cocok untuknya daripada bagi manusia biasa. Bukankah ia juga cindaku yang pada suatu saat nanti atau pada beberapa banyak kesempatan dalam hidupnya bisa berubah jadi harimau? Bukankah kakek dan ayahnya mati dikeroyok orang ramai karena tiba-tiba mencindaku? Siapakah laki-laki yang dicintainya itu? Apakah pada suatu saat yang amat celaka nanti, kalau mereka bersengketa Sabrina berubah jadi harimau lalu memakan suaminya sendiri? Memikirkan itu sejenak, manusia harimau yang biasanya amat lembut hati itu menyeringai puas. Setan sedang menggoda dirinya. Pada waktu demikian nanti laki-laki yang kini tentu amat beruntung itu akan menebus kesalahannya. Erwin tidak usah membalas, Sabrina sendiri akan meniadakan si penjahat itu. Pada saat itu Erwin menganggap manusia yang merebut Sabrina seorang penjahat. Tetapi setelah ia sadar, air mata membasahi pipi yang berbulu kuning itu. Harimau manusia itu menangis. Dan ia mengambil suatu keputusan yang dianggapnya terbaik bagi dirinya. Menyingkir. Dia pindah ke Tanjung Priok. Tidak ingin tahu lagi siapa laki-laki yang beruntung mempersunting Sabrina. Erwin ingin segera pergi. Persetan sama perabotan rumah yang memang tak seberapa. Persetan sama tetangga yang selama hari ini semuanya baik padanya. Persetan juga sama Sabarudin yang tidak berhasil melembutkan hati Sabrina untuk kembali kepadanya. Ia orang sial, tidak butuh persahabatan siapapun. Ia manusia harimau, tak layak hidup berdampingan dengan manusia-manusia yang normal. Erwin menghukum dirinya. Semua karena kesal dan pada saat itu merasa amat rendah diri. Ia ingin segera pergi, tetapi setelah lebih 1 jam menanti, ia belum juga berubah kembali jadi manusia. Ia mau keluar dari rumahnya sebagai manusia, tidak mau sebagai harimau yang bisa menghilangkan diri, tak akan terlihat oleh siapapun. Pada saat-saat menunggu itulah datang tamu yang tak diundang bahkan amat dimusuhinya. Salamnya berupa tawa mengejek, kemudian disusul dengkur keras. Tamu itu musuh bebuyutannya, Ki Ampuh. Kau hendak melarikan diri ejek Ki Ampuh. Erwin diam saja. Tiada selera bertarung, tiada nafsu menjawab. Hendak kemana kau, buaya? Biarpun dia sedang berwujud harimau, tetapi dikatakan, buaya, Erwin merasa amat dihina, sebab buaya dikenal sebagai binatang jahat dan palsu. Mana guna-gunamu? Mengapa kekasihmu sampai direbut orang? Erwin malu dan marah, bukan urusanmu jahanam, bentaknya. Akhirnya si gagah perkasa ditundukkan oleh manusia biasa, Penyah kau, sebelum aku membunuhmu di sini, bentak Erwin. Ki Ampuh tertawa-tawa, kemudian pergi. Tanpa kehadirannya pun Erwin sudah cukup terhukum dan dia senang akan hal itu. Ia datang tadi sekedar memperlihatkan kepada Erwin bahwa ia mengetahui betapa malu dan terpukulnya Erwin oleh kehilangan Sabrina.
Ia pergilah, tiba-tiba terdengar suara ayahnya tanpa menunjukkan diri. Ayah, mengapa jadi begini? Aku sudah mengikuti nasihat ayah, sekarang ini akibatnya, kata Erwin menyesali kenyataan. Tiap kekecewaan ada gunanya. Tapi aku kehilangan dia. Makhluk hidup pada saat-saat tertentu memang kehilangan sesuatu atau seseorang yang amat dicintainya. Aku ingin mati saja, ayah. Bodoh. Kehilangan seorang wanita saja jadi bosan hidup. Tetapi apa gunanya lagi hidup tanpa Sabrina? Kau semakin bodoh. Ayah hanya bisa mengatakan aku bodoh. Ayah tidak merasakannya, kata Erwin jengkel kepada ayahnya. Marahlah kepadaku. Aku bisa mengerti betapa perasaanmu. Tetapi ketahuilah bahwa dunia ini masih akan menghadapi ribuan hari yang akan datang. Belum akan kiamat besok atau lusa. Apa sangkut pautnya nasibku dengan dunia yang belum akan kiamat? Banyak. Tiap hari semua hamba Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan mengalami proses kehidupan. Kita juga hambanya. Erwin menarik napas mendengar falsafah ayahnya mengenai kehidupan. Kau membenci ayahmu Erwin, tanya Jalubuk. Erwin diam saja. Kau tidak menjawab Tidak ayah. Aku membenci kehidupan yang penuh derita ini. Kau hanya menyebut derita hidup. Kau melupakan hari-hari yang pernah penuh kebahagiaan. Kau tidak adil menilai pemberian Tuhan. Erwin teringat pada masa-masa lalu. Ia juga pernah mengalami saat-saat gelak dan tawa. Kemudian ia menangis terseduh-seduh, bagaikan seseorang yang menyadari kehilafannya. Ayahnya pergi dan Erwin tinggal sendirian menerima nasib. Hampir 2 jam kemudian barulah Erwin jadi manusia kembali. Ia pergi tanpa pamit pada siapapun. Ia mau memencilkan diri. Ia tak suka pada dunia ini walaupun ayahnya baru saja memberinya kuliah mengenai hidup dan kehidupan. Sabaruddin yang masih dihantui perasaan kasihan pada Erwin tetapi juga sangat menghendaki Sabrina untuk dirinya sendiri, keluar rumah. Bukan untuk menyepi, melainkan untuk menemui sahabat akrabnya Erwin. Didapatinya rumah dikunci. Para tetangga tak tahu kemana ia pergi karena tiada meninggalkan pesan. Tetapi mereka masih sempat menceritakan kepada Sabaruddin tentang suara harimau yang amat keras, yang diduga piaraan salah seorang di sekitar tempat itu. Mendengar ini Sabaruddin terus teringat apa yang terjadi di ujung pandang dan ia tidak sangsi sedikit pun, bahwa yang bersuara itu pastilah Erwin, ayahnya atau kakeknya. Besoknya Sabaruddin datang lagi. Dia mulai curiga. Kemanakah sahabatnya yang sangat kecewa itu? Lalu timbul berbagai macam pikiran dan dugaan. Apakah ia sudah tahu bahwa pemuda pilihan Sabrina adalah dirinya sendiri? Kalau ia sudah tahu, ia akan berbuat apa? Tak dapat bertindak karena tak sampai hati ataukah akan melakukan pembalasan karena Sabaruddin tidak berterus terang? Kalau Erwin mau membalas, maka tak ada kekuatan apapun di permukaan bumi ini yang akan dapat merintanginya. Begitulah keyakinan Sabaruddin. Seharusnya Sabaruddin gembira dengan lenyapnya Erwin tanpa meninggalkan alamat. Mungkin Erwin menganggap penyingkiran diri lebih baik untuk dirinya agar tidak mengetahui siapakah gerangan pemuda yang katanya amat beruntung itu. Setelah 4 hari tidak juga ada berita tentang Erwin, yakinlah Sabaruddin bahwa sahabatnya itu benar-benar sudah menjauhkan diri. Bukan tak ada laki-laki yang menyepi dan tak mau bergaul lagi di tengah masyarakat karena terlalu kecewa dalam asmara. Hidup di dunia bagi orang semacam itu hanya menunggu takdir untuk dipanggil Tuhan pulang ke alam baka. Lenyapnya Erwin diceritakan oleh Sabaruddin kepada kekasihnya yang dalam hati merasa kasihan bercampur menyesal tetapi dapat disembunyikannya. Ia juga menceritakan bagaimana asal mula ia berkenalan dengan Erwin sampai dibawanya ke ujung pandang untuk membalas sakit hati terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kematian adiknya Farida. Jangan ceritakan Ina. Hanya kepada kau kubuka rahasia ini. Erwin sebenarnya manusia aneh yang sewaktu-waktu menjadi harimau berkepala manusia, kata laki-laki itu. Ser, berdesir darah Sabrina. Sabaruddin tahu bahwa Erwin manusia harimau. Ia sendiri pun anak cindaku dan sudah pernah berubah jadi harimau seperti almarhum ayah dan kakeknya. Bagaimana kalau pemuda kesayangannya itu sampai mengetahui? Mendadak Sabrina jadi sadar betapa besar bahaya yang mungkin menimpa dirinya. Bagaimana kalau sewaktu berduaan di kamar atau di ranjang kelak, dirinya tiba-tiba berubah wujud?
Kesadarannya ini membuat ia mulai takut dan menyesali nasibnya. Kalau ia tidak berpaling dari Erwin yang pernah menyelamatkan nyawanya, maka bahaya takut ketahuan tidak ada, sebab Erwin sudah mengetahui. Mereka lebih kurang sejenis. Sama-sama bisa jadi harimau. Tetapi kini semua sudah terlanjur. Tak mungkin baginya untuk surut kembali. Erwin benar-benar mengurung diri secara hampir sempurna. Ia berdiam diri saja di kamar rumahnya yang kecil. Hanya keluar kalau perlu membeli makanan seperti beras, ikan teri, cabai dan sedikit buah-buahan. Ia masak sendiri sebagaimana kebanyakan anak-anak Mandailing bertanak sendiri kalau merantau. Membebani diri dengan rupa-rupa pekerjaan agar bisa berdiri sendiri. Membiasakan diri hidup amat sederhana atau bahkan miskin akan membuat mereka mengetahui bagaimana rasanya hidup melarat. Dengan pengalaman itu pula mereka bisa memaklumi betapa sakitnya hidup sebagian besar bangsanya. Kalau orang-orang semacam ini pada suatu hari berkuasa dengan wewenang untuk menentukan, maka rakyat akan mempunyai pemimpin-pemimpin yang baik. Yang benar-benar sayang pada mereka dan bekerja keras untuk mengangkat mereka dari penderitaan. Pada suatu hari Erwin melihat Sabarudin sedang memarkir mobilnya di depan sebuah rumah makan di Tanjung Priok. Melihat sahabat akrab yang ditinggalkannya tanpa pamit itu, Erwin jadi tertegun memandangi dari tempatnya berdiri. Akan didatanginya kah? Bukankah ia sudah berlaku sangat tidak pantas, pergi begitu saja? Tetapi rasa malu pun ada pula. Sedang ia ragu-ragu itulah tiba-tiba Sabarudin kebetulan melihat diri Erwin. Ia pun jadi tertegun seperti sahabatnya itu, karena tidak menyangka akan bertemu tanpa janji. Sejenak kedua sahabat itu berpandangan, masing-masing dengan keraguannya. Sabarudin mengambil inisiatif. Ia melambaikan tangan lalu bergerak cepat ke arah Erwin. Pada saat itu pula Erwin menentukan sikap tanpa berpikir. Ia berpaling dan lari. Sabarudin heran mengapa sahabatnya berbuat begitu dan ia mengejar. Ia ingin tahu mengapa Erwin menjauhkan diri. Cukup banyak orang mempersaksikan kejar-mengejar antara kedua laki-laki itu. Beberapa orang bertanya kepada pengejar, apakah dia kecopetan atau ada barangnya yang dijamret orang yang dikejarnya itu. Tidak, dia saudaraku, kata Sabarudin dan ia mengejar terus. Ia masih melihat Erwin berlari. Ia berharap jangan sampai kehilangan jejak. Ia harus bicara dengannya. Ia harus tahu mengapa Erwin pergi tanpa memberitahu. Sempat terpikir olehnya apakah Erwin sudah mengetahui bahwa dia sendirilah yang jadi pilihan Sabrina sehingga ia memutuskan hubungan dengan Erwin. Ia akan menerangkannya dan ia bersedia melepaskan kekasihnya itu demi kebahagiaan Erwin. Erwin, Erwin, serunya sambil terus mengejar. Manusia harimau itu tak mau menoleh. Oleh rasa gugup ia bahkan tak ingat bahwa ia bisa menghilangkan diri dari pandangan Sabarudin. Pada saat itu ia sama sekali tidak ingat bahwa dia manusia harimau yang punya kemampuan besar. Yang disadarinya hanyalah bahwa ia Erwin yang ditolak Sabrina. Ia sama sekali belum tahu bahwa laki-laki lain yang kini jadi kesayangan gadis itu tak lain dari sahabatnya sendiri. Akhirnya Erwin sampai ke pekarangan rumahnya. Napasnya terengah-engah. Cilakannya Sabarudin pun tiba juga di sana. "Mengapa kau kejar aku?" tanya Erwin. "Aku yang harus bertanya, Mengapa kau menjauhi diriku? Adakah dosaku padamu? Aku bersedia menebus, karena aku tidak mau kehilangan kau sebagai sahabat yang paling kusayang." Dalam hati Erwin amat terharu dengan kata-kata sahabatnya ini. Benar, apakah kesalahan Sabarudin padanya? Sepanjang tahunnya, tidak ada. Tak ada kesalahan Musab, kata Erwin menundukkan kepala. Lalu mengapa kau meninggalkan aku tanpa berkata barang sepatah pun? Kau sudah tahu siapa kekasih atau tunangan Sabrina, tanya Erwin. Entah mengapa ia menanyakan itu. Sabarudin jadi terkejut. Apakah Erwin benar-benar belum tahu siapa pilihan Sabrina? Sekiranya ia tahu bahwa Sabarudinlah yang merebut kekasihnya, bagaimana? Ia tak sanggup berterus terang kini. Padahal tadi ia bersedia melepas Sabrina demi kebahagiaan sahabat yang pernah amat berjasa pada keluarganya dan dirinya sendiri di ujung pandang. Apakah kau bersembunyi karena sangat kecewa, Tidak. Mengapa harus kecewa? Aku yang salah. Aku tak tahu diri. Sedih sekali hati Sabarudin mendengar jawaban sahabatnya.
Adakah sesuatu yang dapat kubuat untukmu, Er? Tidak ada, Sab. Terima kasih saja untuk budi baikmu. Aku tak kekurangan atau membutuhkan suatu apapun. Hanya satu yang kupinta. Katakanlah, aku pasti akan memenuhinya kalau aku sanggup. Kalau kau sudah tahu siapa kekasih Sabrina sekarang, tolong beritahukan kepadaku. Untunglah Erwin tidak menunggu jawaban. Ia malahan berkata, sudahlah, kita sudah bertemu. Antara kita tidak ada apa-apa. Aku pergi diam-diam, hanya karena aku mau menyunyikan diri. Tak ada sebab lain. Sabarudin merasa amat berdosa. Ia tidak juga mau berterus terang. Ia tak sanggup untuk itu. Ia mohon diri untuk pergi dengan perasaan dan hati yang kacau balau. Ketika tiba di pintu, Sabarudin berhenti dan menoleh pada sahabatnya. Tak kuat ia menahan pertanyaan, kalau sudah kutemukan atau ku ketahui siapa kekasih Sabrina itu, apa yang harus kuperbuat, Er? Tak ada apa-apa. Hanya tolong sampaikan kepadaku. Akan kau bunuh dia? Sabarudin benar-benar sudah tidak mampu menyembunyikan keinginan tahu. Bukankah dirinya sendiri yang langsung terlibat? Oh tidak, Sab, tidak. Aku tidak sejahat itu. Hak Sabrina untuk menukar kekasih, apalagi di antara kami pun belum ada sesuatu ikatan. Lalu mengapa kau begitu ingin tahu? Ada yang mau ku sampaikan kepada laki-laki itu? Bahwa dia merebutnya dari dirimu, Er? Tidak, itu juga tidak. Ada sesuatu yang mau ku ceritakan. Untuk kebaikan semata-mata, tidak ada lain tujuan. Dan Erwin mengatakan yang sebenarnya. Sabarudin bertanya-tanya di dalam hati, apa gerangan yang mau diceritakan bekas kekasih Sabrina. Tetapi, ia tidak punya cukup nyali untuk mengatakan bahwa dirinya lah yang harus menerima cerita Erwin. Sudah jadi terlalu berat dan malu untuk mengakui sebuah kenyataan. Bila kau akan datang ke rumah Er, tanyanya ketika akan keluar pintu. Nanti-nanti, kalau kurasa harus ke rumahmu. Mengapa begitu? Ya, begitulah. Jaga dirimu baik-baik, Sab. Jakarta ini menyimpan banyak penjahat. Kewaspadaan selalu amat perlu. Terima kasih, Er. Aku pergi ya, dan ia melangkah. Sepanjang jalan ia merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Mengapa Erwin menasihatinya untuk jaga diri baik-baik? Dan bahwa Jakarta menyimpan banyak penjahat? Ia kenal Erwin sebagai seorang manusia yang kadangkala pandai melihat jauh ke depan. Telah terbukti di ujung pandang. Keesokan harinya, sekitar jam 4 petang Sabarudin menjemput Sabrina untuk berkunjung ke rumah seorang sahabat yang berulang tahun. Sahabat biasa, bukan seakrab persahabatan dengan Erwin. Keluarga kaya. Gedung mewah dengan pekarangan luas berbunga-bunga indah pula. Sedap dipandang. Pemilik semuanya ini bernama Safril. Pengusaha muda yang terampil. Baik budi, tak pernah menyombongkan hartanya, karena insyaf bahwa harta tidak menentukan segala-galanya. Dan bahwa semua itu akan ditinggal kalau si pemilik dipanggil Tuhan pulang untuk ditanyai apa saja yang dilakukannya di dunia. Dan dia tahu bahwa di sana siapapun tak dapat berdusta. Siapapun tak dapat disogok. Yang dihitung di akhirat hanya kejahatan dan kebaikan. Amalan dan dosa. Kalau neraka diibaratkan penjara, maka tak ada seorang hukuman pun dapat melarikan diri dari neraka. Berbeda sekali dengan di dunia, banyak terhukum bisa lolos dari penjara. Safril percaya akan adanya neraka, sepercaya pada adanya surga yang diperuntukkan hamba Allah yang saleh dan banyak beramal. Banyak kawan-kawan Safril hadir dalam pesta kecil yang diadakannya. Sabarudin memperkenalkan Sabrina pada suami istri Safril dan kenalan-kenalan yang ada di sana. Selain memberi selamat kepada yang berulang tahun, mereka juga melihat anaknya yang pertama. Indri yang baru berusia 4 bulan. Nyonya Safril dengan perasaan bangga mendengar pujian sahabat-sahabat suaminya yang sebagian juga sudah jadi sahabatnya. Semua mereka mengatakan bahwa Indri sangat cantik dan lucu. Montok lagi. Tak heran kalau suami istri Safril amat sayang pada Indri. Bagi mereka, inilah harta yang paling berharga, lebih berharga dari segala benda mati yang mereka miliki. Sudah tentu Sabarudin dan Sabrina juga dapat giliran. Nyonya Safril yang mendukung anaknya memperlihatkannya. Ia tahu bahwa kedua orang ini pun akan memuji. Aduh cakepnya, puji Sabarudin.
Ketika Sabrina melihatnya mendadak ia dimasuki suatu keinginan yang belum pernah dialaminya. Kedua matanya menatap bayi 4 bulan itu. Ia menelan liur karena mendadak merasa haus. Haus yang lain dari biasa. Ia ingin darah. Suatu keinginan mendadak tanpa ada tanda-tanda lebih dulu bisa timbul pada diri Cindaku. Sabrina menatap anak itu. Nyonya Safril mengindung-indung anaknya yang tiba-tiba menggeliat-geliat, kemudian kelihatan lemas. Sabrina merasa hausnya hilang. Ia telah menghisap darah Indri dengan tatapannya. Tatapan Cindaku yang berkekuatan gaib. Nyonya Safril jadi gugup, kemudian menjerit. Begitu pula Safril. Tamu-tamu pun jadi terkejut. Suasana pesta berubah jadi panik. Hanya Sabrina yang tahu apa yang telah terjadi. Hanya dia. Dan Tuhan tentu. Cindaku itu dapat menyimpan rahasia. Pandai pula bersandiwara. Ia turut panik, lebih dari yang lain. Barangkali ditegur setan, kata Sabrina. Stuit barangkali, kata yang lain. Panggil dokter, kata seorang tamu memberi nasihat. Dokter datang 15 menit kemudian. Sabarudin mohon diri pada Safril untuk mencari bantuan. Sabrina permisi untuk pulang. Pergi bersama-sama Sabarudin. Sepanjang jalan gadis itu tidak berkata sepatah pun. Pikirannya kacau. Mengapa harus terjadi, tanyanya di dalam hati. Ia menyadari apa yang telah dilakukannya di luar kemauannya, tetapi juga di luar kemampuannya untuk mencegah. Matikah anak itu? Kalau mati, maka dialah yang membunuh. Betapa jahatnya dia. Membunuh bayi yang tidak punya dosa apapun. Walaupun di luar kemauan, tetapi tetap dia yang membunuh. Bayi itu pasti mati. Ia masih ingat peristiwa sadis itu. Masih dapat diingatnya betapa manis rasa darah Indri melalui kerongkongannya. Setelah mengantarkan Sabrina, Sabarudin bergegas ke Tanjung Priok. Ke rumah Erwin. Aku butuh bantuanmu, Er. Mungkin kau dapat menolong, kata Sabarudin. Bantuan bagaimana, tanya Erwin. Marilah ikut. Ini menyangkut nyawa seorang anak kecil. Masih bayi, 4 bulan. Kasihan, ia anak satu-satunya. Hati Erwin lalu tergerak untuk pergi. Setiba di rumah Safril, terdengar banyak tangis. Pertanda buruk. Sudah meninggalkah Indri? Buru-buru Sabarudin mendapatkan Safril yang sedang terisak-isak. Nyonya Safril meratap, jangan pergi anak mama. Tuhan, kasihanilah anak kami ini. Ambillah aku sebagai gantinya. Beri ia kesempatan melihat dunia, Tuhan. Erwin tak dapat menahan tangis. Ia jadi teringat pada istri dan anaknya yang dibunuh Ki Ampuh. Dokter sudah tak sanggup Sab, kata Safril kepada Sabarudin. Sudah tiada, tanya Sabarudin. Ia tidak dapat menemukan kata-kata lain yang lebih halus. Entahlah. Kurasa begitu. Kata dokter, tiada harapan. Bolehkah kawanku coba menolong? Siapa tahu, dengan izin Tuhan. Aku tak tahu lagi apa yang harus diperbuat Sab. Bolehkah kawanku mencoba? Erwin sedang memperhatikan bayi yang cantik tetapi sudah pucat hampir bagaikan kain putih. Tanpa memberitahu apa-apa, Erwin azan. Dengan suara merdu, tetapi juga dengan pipi dialiri air mata, Erwin memuji kebesaran Tuhan. Semua yang hadir melihat Erwin menangis. Laki-laki muda itu mendekatkan mulutnya pada telinga kanan Indri, kemudian pada telinga kirinya, ia seperti berbisik. Beberapa menit kemudian bayi yang sudah sejak tadi tak bergerak itu, menunjukkan tanda-tanda hidup. Setelah itu kepalanya bergerak dan kedua belah matanya terbuka sedikit. Safril dan istrinya menangis lagi. Kini karena mendapat harapan kembali. Harapan yang tadinya sudah lenyap. Semua orang yang ada di sana saling pandang. Seperti tak percaya pada apa yang mereka lihat. Selain itu mereka jadi kagum tak terhingga. Apalagi ketika Indri mendengarkan tangis. Ia masih hidup. Ataukah hidup kembali? Tanpa sadar Nyonya Safril mencium kaki Erwin. Begitu pula suaminya. Padahal mereka orang-orang terpelajar yang selama ini belum pernah percaya akan kekuatan gaib yang ada pada seorang dukun. Tadinya mereka menganggap bahwa dukun hanya penipu.
Jangan begitu, kata Erwin menjauhkan kakinya dan beranjak dari tempat semula ia berdiri. Apa yang terjadi adalah karena kebesaran Tuhan semata-mata. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku hanya memohon kepadanya. Mengapakah anak kami tadi, Pak? Tanya Safril. Ah, tidak apa-apa. Darahnya manis. Tadi dihisap iblis yang lalu di sini. Apakah Dracula? Tanya seorang tamu yang ada di sana. Bukan. Dracula menggigit leher baru menghisap. Yang ini, menghisap dengan pandangan mata saja. Hampir semua hadirin menjadi amat heran. Ada yang tak percaya. Bagaimana pula menghisap darah melalui pandangan saja? Hanya 2-3 orang saja yang pernah mendengar kisah begitu. Di tanah Minang orang mengenal istilah palasik. Kerjanya memang masuk ke rumah-rumah yang ada bayinya. Kebiasaannya menghisap darah bayi. Palasik hanya menghendaki bayi di bawah umur 2 tahun. Rata-rata orang kampung takut sekali pada Palasik, kalau di dalam rumah ada bayi. Palasik itu sama saja rupa dan perilakunya dengan manusia biasa. Jadi tak dapat dikenali. Yang ada hanya Palasik perempuan. Ada di antaranya yang berpura-pura jadi dukun beranak. Mendengar dari Erwin bahwa darah bayi itu diisap iblis yang lalu di sana, maka tak seorang pun menduga bahwa iblis itu berupa manusia. Iblis yang lalu atau datang ke sana tadi tentunya tidak kelihatan. Sama halnya dengan setan. Safril amat berterima kasih pada Sabarudin. Tanpa dia tentu Erwin tidak akan ada di sana dan Indri tidak akan tertolong lagi. Berapa harus dibayar kepada dukun itu? Tanya Safril berbisik kepada Sabarudin. Hus, jangan didengarnya. Dia akan tersinggung. Dia bukan dukun yang memasang harga untuk pertolongannya, kata Sabarudin. Tapi dia telah menyelamatkan anak kami. Memang itu kesenangannya. Dia dukun? Bukan profesi, tetapi suka menolong. Semua orang jadi sangat simpati pada Erwin dan semua bertanyakan alamat rumahnya. Belum pernah mereka melihat dukun sehebat Erwin. Dalam usia begitu muda lagi. Dalam hati Erwin bertanya, tamu mana gerangan yang telah mengisap darah bayi itu? Masih adakah dia di antara puluhan orang tamu-tamu itu? Erwin memandangi mereka seorang demi seorang dengan tatapan mata yang redup tetapi punya kekuatan luar biasa. Kalau ada di antara yang hadir pasti akan menjerit kemudian mengaku bahwa dialah yang mengisap darah. Semua tamu tidak tahan melawan pandangan Erwin. Semua tertunduk, tetapi tidak sampai menjerit. Suatu tanda bahwa si pengisap darah tidak ada di antara mereka. Orang itu tentu telah pergi, tetapi Erwin sengaja tidak bertanya apakah sudah ada tamu yang pulang. Ketika Erwin akan diantar Sabarudin pulang, Safril bertanya, apakah iblis itu tidak akan kembali? Tidak, ia menyangka bahwa tidak akan ada darah yang akan diisap lagi. Mereka mengerti apa yang dimaksud Erwin. Iblis itu menyangka bahwa Indri telah mati. Tetapi kalau ada iblis lain yang juga seperti iblis tadi, bagaimana? Tanya Nyonya Safril penuh kecurigaan. Letakkan gunting dan kunyit jantan di bawah bantalnya, kata Erwin. Kau telah amat berjasa kata Sabarudin di perjalanan. Erwin tidak menanggapi, tetapi bertanya, sudah adakah tamu yang pulang menurut penglihatanmu? Tamu apa? Tanya orang Bugis itu. Ia jadi tak tahu maksud Erwin karena pikirannya diliputi oleh keajaiban yang baru saja diperlihatkan Erwin dengan mengembalikan kebahagiaan Safril dan istrinya. Tamu-tamu yang tadi berkunjung ke rumah Tuan Safril. Apakah sudah ada di antara mereka yang pulang? Kata Erwin menjelaskan. Mengapa kau tanyakan itu? Sekedar ingin tahu. Apakah kau tak ingin tahu siapa yang mengisap darah anak keluarga Safril? Tentu, semua orang ingin tahu, tetapi bukankah tak mungkin? Kau bilang tadi iblis yang kebetulan lewat yang mengisap darah bayi itu. Memang iblis. Iblis mana bisa kelihatan Kau kira iblis itu apa? Ya semacam setanlah atau orang halus? Bukan hanya itu. Manusia juga bisa jadi iblis. Orang yang kejam atau sadis dapat kita umpamakan iblis. Maksudmu, mungkin ada seorang tamu yang mengisap darah anak Safril? Ya, itu bukan mustahil. Adakah tamu wanita yang sudah pulang? Ada beberapa orang. Kau kenal? Ada yang ku kenal.
Misalnya Sabrina, kata Sabarudin tanpa sengaja. Dengan siapa dia datang? Dengan kekasihnya. Darah Sabarudin tersirat dan ia rasakan mukanya memerah. Dengan seorang laki-laki. Entah pacar entah saudaranya, jawab Sabarudin membohong karena merasa kepepet. Dia menyesal mengapa dia tadi menyebut nama Sabrina. Sabrina tidak memperkenalkannya kepadamu? Tidak, bohong orang Bugis itu lagi. Kapan pulangnya? Sebelum atau sesudah orang panik? Sabarudin jadi gugup. Entah, aku tak ingat. Tolong ingat-ingat Sab. Apakah itu penting? Dalam penyelidikan seperti ini, setiap keterangan penting. Tapi kau tidak mengira atau menduga bahwa Sabrina terlibat, bukan? Kau membela dia Sab. Ah, tidak, jawab Sabarudin semakin terdesak. Dia gugup. Ingat-ingatlah Sab. Kurasa dia pulang ketika orang sedang panik. Mungkin dia lemah saraf, tak kuat menghadapi ketegangan. Kurasa juga begitu. Sarafnya tak kuat. Banyak wanita begitu. Dia pulang bersama laki-laki yang datang dengan dia. Tak kuperhatikan, kata Sabarudin membohong lagi. Sarafmu kuat. Bukankah begitu Sab? Tak mudah emosi, kata Erwin. Kurasa cukup kuat. Mengapa? Aku punya firasat. Firasat apa? Kau betul-betul tidak akan terkejut. Mengapa pula mesti terkejut? Sebenarnya dia merasa amat tercekam. Apa yang akan dikatakan Erwin? Yang mengisap darah bayi itu Sabrina. Sangat terkejut, tak percaya bercampur dengan amarah Sabarudin berkata, kau keliru Erwin. Jangan ulangi tuduhanmu itu. Sabarudin jadi panas. Kau tak perlu percaya Sabarudin. Aku hanya mengatakan suatu kenyataan, bukan menuduh. Sabarudin membawa mobil yang disetirnya ke pinggir jalan dan berhenti. Ia sudah tak dapat mengendalikan diri. Mengapa kau berhenti Sabarudin? Aku hanya mengatakan apa yang telah dilakukan Sabrina. Mengapa kau kelihatan amat marah? Sabarudin jadi mulai sadar lagi. Dia memang sudah tak kuasa menahan emosi. Tetapi sekaligus dia juga membukakan rahasia hatinya. Atau sedikit-dikitnya membuat Erwin jadi curiga ada hubungan apa antara dia dengan Sabrina, maka ia harus menjadi marah. Kau menuduh dia tanpa alasan Kau mengenal dia, bahkan pernah, barangkali ini masih mencintainya. Aku juga bersahabat dengan dia. Aku bukan membela Sabrina, tetapi merasa tidak mungkin, kata Sabarudin. Ia ingat betapa besar budi Erwin bagi dirinya dan keluarga di ujung pandang. Jangan kau pikir aku mengatakan ini karena ia telah menolak aku Sab. Kalau kau menyangka begitu, kau sangat keliru. Aku bukan laki-laki semacam itu. Memang aku pernah sangat sedih dan kecewa, bahkan pernah meminta bantuanmu untuk memperbaiki hubungan kami. Apa yang kukatakan tidak ada sangkut pautnya dengan penolakannya atas diriku. Kau boleh tidak percaya pada keteranganku, tetapi kenyataan tidak bisa diubah oleh suatu ketidakpercayaan. Aku ulangi, yang mengisap darah bayi itu adalah Sabrina. Kau memang pandai melihat apa yang tak dilihat orang lain. Kau juga pandai ilmu gaib, tetapi dalam hal ini aku yakin kau keliru, kata Sabarudin. Kau tidak mengenalnya sebagaimana aku mengetahui tentang dirinya. Itulah makanya kutanyakan apakah kau kenal siapa pacarnya. Aku mau memberi ingat kepadanya tentang sesuatu yang aku yakin dia tak tahu. Apa yang mau kau beritahu? Tanya Sabarudin. Kau bukan pacarnya. Yang perlu mengetahui adalah pacarnya, ujar Erwin. Sabarudin jadi bingung. Apakah dia akan mengatakan yang sebenarnya? Kau menyembunyikan sesuatu padaku Sab, kata Erwin. Sabarudin jadi tambah terpojok. Sudah tahukah Erwin? Tak ada yang kusembunyikan. Aku cuma tidak percaya bahwa Sabrina sejahat itu. Dia gadis baik. Dan karena dia baik makanya kau dulu cinta setengah mati padanya, bukan, kata Sabarudin membela diri. Aku lain dari orang yang mencintai dia sekarang. Kau sudah mengetahui apa aku sebenarnya. Aku manusia harimau. Ayahku manusia harimau. Bahkan kakekku juga manusia harimau. Dia menolak kau, karena dia sudah tahu bahwa kau manusia harimau? Itukah maksudmu? Tanya Sabarudin.
Dia tahu bahwa aku manusia harimau. Sebagaimana aku tahu bahwa dia juga kadang-kadang jadi harimau. Itu yang mau ku beritahukan kepada pacarnya, kata Erwin yang berpendapat lebih baik memberi pengertian kepada sahabatnya yang jadi amat marah itu. Kau bohong Erwin. Kau mau membuat takut pacarnya supaya dia akhirnya kembali padamu, kata Sabarudin yang kini jadi lebih emosi karena tidak percaya. Aku heran mengapa kau yang jadi begini marah, ujar Erwin tenang. Apakah pacarnya itu masih saudaramu atau sahabat akrabmu? Kita berpisah di sini saja Erwin. Aku tak suka dengan orang yang mau memfitnah. Dengan cara yang begitu keji lagi, kata Sabarudin. Baiklah Sab. Kau yang punya mobil. Aku hanya menumpang. Kalau orang kaya mengatakan berpisah di sini, tentu aku dengan segala senang hati turun. Satu hal yang aku ingin beritahu padamu, orang kaya. Aku bukan tukang fitnah, lalu Erwin turun dari mobil Sabarudin. Pemuda Bugis itu melarikan mobilnya. Sebenarnya tak tahu mau kemana. Dia benar-benar panik sendiri. Dia merasakan betapa kasar kata-katanya terhadap Erwin. Tetapi yang menyebabkan dia kasar juga Erwin sendiri. Ia tetap berkeyakinan bahwa Erwin bohong. Orang yang kecewa karena cinta memang sanggup berbuat segala-galanya. Antara lain berbohong untuk melampiaskan sakit hatinya. Akhirnya Sabarudin tiba di rumahnya. Pikirannya sangat kacau. Kalau Erwin pembohong, maka dia juga pendusta. Kini disadarinya. Ia tidak pernah berani berterus terang kepada sahabat yang pernah amat berjasa padanya itu. Kini ia kehilangan Erwin yang dibohonginya itu. Kini ia merasa malu. Apa yang harus dilakukannya? Semuanya sudah jadi kusut. Apakah Sabrina bisa meredakan kekacauan yang melabrak dirinya? Dengan menceritakan segala apa yang telah terjadi? Dengan berterus terang bahwa Erwin menuduh Sabrina yang mengisap darah bayi keluarga Safril? Sudah agak jauh malam ketika Sabarudin tiba di rumah Sabrina. Tetapi ia disambut dengan baik oleh paman dan tante gadis itu. Mereka belum tidur. Tak lama menanti duduk di ruang tamu, Sabrina pun keluar dengan gaun tidur berwarna merah jambu. Dia kelihatan cantik sekali. Tenang dan agung seperti biasa. Memandang gadis yang amat dicintainya itu, Sabarudin terus yakin bahwa apa yang dikatakan Erwin memang bohong dan fitnah yang amat keji. Kau cantik sekali dengan warna merah jambu itu Ina, kata Sabarudin. Ah, kau selalu berkata begitu. Lama-lama bisa kuanggap gombal, kata Ina berkelakar. Padahal dalam hati ia senang sekali dengan sanjungan itu. Bayi Safril tertolong Ina, untunglah, kata Sabarudin senang. Sabrina heran, tak segera menjawab, tetapi tak tampak oleh Sabarudin yang sedikit pun tidak meragukan kekasihnya. Kasihan sekali kalau sampai mereka kehilangan anak pertama dan tersayang itu. Memang Tuhan Maha Pengasih. Dokter sudah tidak memberi harapan, kata Sabarudin meneruskan ceritanya. Dalam keheranannya Sabrina berkata tanpa gairah, iya, untunglah. Hampir tidak masuk akal. Ia merasa benar tadi telah mengisap habis darah bayi itu. Bagaimana bisa tertolong? Memang hebat sekali dia, kata Sabarudin lagi. Hebat apa? Siapa yang hebat? Tanya Sabrina. Katanya darah bayi itu diisap iblis. Iblis, tanya Sabrina heran. Bukankah dia bukan iblis? Sabrina bertanya iblis apa namanya yang mengisap darah bayi Safril. Oleh Sabarudin diceritakan bahwa menurut dukun itu ada berbagai macam iblis. Ada juga yang berupa manusia. Ah, mana ada iblis berupa manusia? Biasa, itu hayalan dukun, kata Sabrina dalam usaha menunjukkan ketidakpercayaannya. Kata dukun itu, orang tidak dipaksa atau diharuskan percaya. Tetapi kenyataan tetap kenyataan. Apanya yang kenyataan? Sukar menceritakannya, Ina. Aku sendiri tidak percaya. Memang kita tidak perlu percaya pada segala ocehan dukun. Tetapi dia menyembuhkan bayi yang menurut dokter tidak punya harapan lagi. Itu suatu bukti bahwa dia punya kemampuan yang hebat. Ngomong-ngomong perkara dukun hebat, kau belum mengatakan siapa dukun itu. Siapa tahu, besok lusa kita juga memerlukan pertolongannya, kata Sabrina. Alamatnya sekalian. Aku tahu alamatnya secara kebetulan. Kau kenal dia? Hah, mana mungkin?
Namanya Erwin, kata Sabarudin dan dia memandang kekasihnya. Sabrina tak mampu menyembunyikan rasa terkejut, walaupun ia tidak sampai berteriak. Mukanya memerah dan Sabarudin melihat bahwa gadisnya itu menjadi sedikit gugup. Tetapi semuanya itu mungkin hanya karena Sabrina teringat pada orang yang pernah dan barangkali masih amat mencintainya. Apa katanya? Tanya Sabrina yang rupanya ditundukkan oleh keingintahuan. Ah, ada lagi ceritanya yang betul-betul tak masuk akal, jawab Sabarudin. Apa? Tak perlu kuceritakan. Memang betul katamu, dukun suka ngoceh. Memang benar dia pandai mengobati, tetapi dia juga amat pandai beromong kosong. Kau pernah ceritakan bahwa dia pernah memberi pertolongan yang amat besar bagi keluargamu. Itu betul. Aku tidak akan pernah melupakannya. Aku merasa berhutang budi yang belum dapat kubalas. Tetapi aku tetap tidak percaya pada ceritanya yang sedikit itu. Cerita apa? Aku jadi tambah ingin tahu. Ah, tak usah, nanti kau jadi benci padanya. Padahal dia itu orang baik. Cuma orang baik itu amat kecewa karena cintanya kau tolak. Kupikir itulah yang membuat dia cerita nonsens. Aku tak senang kalau kau tak menceritakan seluruhnya. Aku mau menikmati kebohongannya kalau ia bohong. Memang dia bohong. Mana bisa bohong dinikmati? Bohong bikin orang jengkel. Dalam hal ini kita berbeda pendapat. Umpamanya begini, ada orang kemalangan. Orang lain yang benci padanya diam-diam menikmati kemalangan orang itu. Ada orang membohongi kita umpamanya. Kita pura-pura percaya, padahal tahu bahwa dia bohong. Dia senang karena menyangka telah berhasil membohongi kita. Tetapi kita juga senang karena kita menikmati kebohongannya yang kita ketahui. Hebat sekali cara kau berpikir. Tetapi walaupun begitu bohong, Erwin ini tidak bisa dinikmati. Dia mengatakan, ah tidak usahlah, kata Sabarudin enggan meneruskan ungkapannya. Teruskan saja. Caramu ini menjengkelkan, Sab. Aku tak suka caramu itu. Karena sudah terlanjur dimulai, walaupun belum sampai kepada pokoknya, dan khawatir Sabrina kecil hati atau ngambek, maka Sabarudin berkata, dia mengatakan, bahwa kau yang mengisap darah bayi itu. Gila tidak? Sabrina tidak segera menjawab. Nampak dia marah dan malu dan entah apa lagi yang disembunyikan oleh ekspresi wajahnya. Aku hormati dan hargai dia karena pernah membantu dan memang pintar mengobati, tetapi dustanya ini benar-benar gila, kata Sabarudin. Itu makanya aku tidak mau menceritakannya tadi. Jahanam dia. Dia berani berbohong begitu. Itu fitnah yang paling besar yang pernah ku dengar. Akan terkutuk dia untuk fitnahnya itu. Orang tak suka dituduh yang bukan-bukan dengan cara yang begitu keji. Lalu sambungnya lagi, bagaimana mungkin manusia mengisap darah bayi mungil itu? Manusia manapun tak mungkin. Bekas luka saja tak ada. Itulah yang tak masuk akal. Tetapi dia tidak segan-segan mengatakan bahwa orang yang dikatakannya iblis itu mengisap darah anak keluarga Safril melalui pandangan mata saja. Gila, benar-benar gila, kata Sabarudin. Dia menuduh aku, tanya Sabrina seperti tak percaya. Ya, kau, kata Sabarudin datar karena klimaks cerita sudah dilalui. Dia bercerita di depan orang banyak? Akan kutuntut dia, karena memfitnah dan merusak serta menghina nama baik diriku. Dia hanya bercerita kepadaku. Lalu kusuruh dia turun dari mobil, karena aku sangat jengkel. Bagus. Dia pantas diperlakukan seperti itu karena kekurang ajarannya. Dia turun tanpa protes? Iya, dia turun. Sedih juga hatiku mendengar dia berkata bahwa dia tahu diri. Yang punya mobil aku, orang kaya, katanya. Dia hanya menumpang. Ah peduli apa sama dia, kata Sabrina yang jadi benci betul pada Erwin. Tetapi, ya Tuhan, apa ini? Sabrina mendadak merasa mukanya jadi pucat dan badannya gemetaran. Tubuhnya bergoncang-goncang, sehingga tak bisa luput dari pandangan mata Sabarudin. Kau sakit? Tanya Sabarudin. Sabrina tidak menjawab, getar tubuhnya kian kuat. Kupanggilkan dokter ya, ujar anak muda bugis itu. Sabrina tidak juga menjawab. Tidak dengan kata-kata juga tidak dengan gelengan atau anggukan kepala. Sabarudin jadi cemas. Apakah yang menimpa diri kekasihnya itu? Begitu mendadak.
Tak tahu akal lain, dipijit-pijitnya dahi dan kemudian kedua tangan Sabrina. Getaran tubuh itu tidak mereda. Bahkan kini mata indah yang pandai menjatuhkan hati lelaki itu, mulai merah dan kian merah. Setelah itu Sabarudin jadi lebih terkejut disertai rasa takut. Tangan yang dipijitinya itu mulai berbulu, jelas warnanya kuning dan hitam. Lalu muka Sabrina ditumbuhi bulu, pendek dan kian banyak. Sabarudin seperti terpaku dan kini tubuhnya gemetaran. Karena takut. Tak ada sebab lain. Ia sadar bahwa ia berhadapan dengan Sabrina yang mengharimau. Tak masuk akal. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tetapi mau tak percaya bagaimana kalau sudah mata kepala sendiri yang melihat. Sabrina tersenyum dengan mulutnya yang masih belum berubah mungkin mengisyaratkan agar Sabarudin jangan takut. Tetapi senyum yang begitu menawan tadi, kini telah tidak mempesona lagi. Dengan mata yang memerah saga, dikelilingi bulu-bulu kuning dan hitam itu, senyum Sabrina menambah rasa takut pada diri manusia yang belum sampai 5 menit yang lalu masih begitu cinta dan tergila-gila padanya. Dengan muka pucat dan badan gemetaran Sabarudin menjauh sedikit. Rasa sayang yang mendadak sontak berubah jadi rasa takut itu tidak bisa membuat dia langsung melarikan diri, tetapi juga tidak punya keberanian untuk tetap begitu dekat padanya. Kini mata Sabrina yang merah seperti memancarkan semacam sinar yang membuat bulu roma berdiri. Kau benar-benar cinta padaku Sabarudin, tanya Sabrina. Kini Sabarudin yang tidak menjawab. Sabarudin, aku bertanya apakah kau benar-benar cinta padaku? Laki-laki itu tidak mampu memberi jawaban. Apa yang hendak dikatakan? Cinta? Ia telah menjadi takut? Mau mengatakan tidak. Bukankah tadi ia begitu cinta padanya? Kau takut melihat aku Sabarudin? Ini pun terjawab oleh anak bugis itu. Aku melepaskan Erwin untukmu. Kau masih ingat? Iya, jawab Sabarudin. Memang begitu yang telah terjadi. Perubahan pada diri wanita itu berjalan terus. Kini kuku-kuku tangannya pun telah menyerupai kuku harimau. Mengapa kau Sabrina? Tanya Sabarudin menyadari benar apa yang telah berlangsung di hadapannya. Kau takut? Ini hanya terjadi sekali-sekali, di luar kemauanku. Dan tak akan berlangsung lama. Takutkah kau? Aku heran. Hanya heran? Kau tidak takut padaku? Kau mencintai aku, bukan? Aku ini Sabrinamu. Ina, betulkah kau yang mengisap darah bayi Safril? Pentingkah itu? Kau anggap tidak penting? Kan dia sudah diselamatkan Erwin. Apalagi? Sabarudin masih dapat mengerti bahwa ini suatu pengakuan tidak langsung. Jadi benarlah dia yang mengisap darah anak Safril. Benar pula dia pun manusia harimau. Jadi, Erwin tidak berdusta. Betapa telah amat bersalahnya dia, marah pada sahabatnya itu. Sampai-sampai disuruh turun di tengah jalan. Oh, betapa sombong dia pada orang yang pernah menolong dia dan pernah sangat dikaguminya. Kini, di depan matanya ia melihat Sabrina berubah jadi menyerupai harimau sehabis dia mengata-ngatai Erwin. Keramatkah sahabatnya itu? Rasanya tidak usah dipikir sejauh itu. Bukankah Erwin sudah mengatakan bahwa Sabrina sewaktu-waktu dapat jadi harimau? Dalam proses perubahan itu dengan hati kecut Sabarudin melihat bahwa mulut Sabrina pun mulai menonjol dan kian menonjol. Lalu tampak 4 buah taring, 2 di kiri 2 di kanan. Menyaksikan ini laki-laki itu kian takut dan merasa bahwa dirinya mungkin dalam bahaya. Kalau ia mau mengisap darah bayi dalam keadaannya masih seperti manusia biasa, apakah tidak mungkin dia mau menerkam dalam keadaannya yang sudah berubah bentuk? Untuk sekedar jangan terlalu menyakitkan hati Sabrina, maka Sabarudin berkata bahwa ia masih ada suatu urusan lain. Katanya, aku pergi dulu ya Ina, masih ada suatu urusan. Mendengar ini gadis harimau itu menyeringai sehingga mulut dengan gigi-gigi yang tajam itu tambah mengerikan dan mengecutkan semangat Sabarudin. Ada urusan katamu? Sejauh malam begini? Kau bohong Sabarudin. Yang benar kau takut padaku. Katakan bahwa kau tidak takut, bahwa aku kekasihmu yang sudah berpuluh kali kau peluk dan ciumi, kata Sabrina. Esa. Apakah tidak mungkin dia mau menerkam dalam keadaannya yang sudah berubah bentuk? Untuk sekedar jangan terlalu menyakitkan hati Sabrina, maka Sabarudin berkata bahwa ia masih ada suatu urusan lain.
Katanya, aku pergi dulu ya Ina, masih ada suatu urusan. Sabrina bergerak mau memegang dan merangkul Sabarudin. Sabarudin tidak bisa lagi menahan rasa takut. Ia menyingkir lebih jauh kemudian berdiri. Jangan pergi Sabarudin. Kau telah membuat aku meninggalkan Erwin. Kini kau tidak boleh meninggalkan diriku. Aku cinta padamu, aku tidak mungkin menyakiti engkau. Duduklah kembali, sebentar lagi aku akan jadi normal seperti biasa. Sabrina yang menakutkan Sabarudin itu sesungguhnya lah takut kehilangan orang yang sudah jadi pilihan hatinya. Dia sadar bahwa laki-laki itu takut, tetapi dia lebih tahu dan berketetapan untuk tidak mau kehilangan Sabarudin. Bertemulah dua macam keadaan yang amat bertentangan. Seorang laki-laki yang pernah cinta kini dalam keadaan takut setengah mati dan seorang wanita cantik yang berubah jadi amat menakutkan kesayangannya, tidak mau kehilangan orang yang sedang amat ketakutan itu. Aku tidak akan menyakitimu sayang, kata gadis harimau itu dengan suara beribah hati. Kata-kata itu masih sanggup menimbulkan rasa kasihan pada Sabarudin tetapi tidak mampu melenyapkan rasa takutnya. Aku percaya Sabrina, tetapi mengapa kau jadi begini? Aku memang takut. Maafkan aku Sabrina, kau membuat aku takut, kata Sabarudin akhirnya. Kau tidak perlu takut. Aku sayang sekali padamu. Sebentar lagi aku akan normal kembali. Jangan tinggalkan aku. Aku bersumpah akan tetap menyayangimu sampai denyut napasku yang terakhir. Tetapi mengapa begini Ina? Mengapa? Aku benar-benar takut. Sabrina sangat sedih mendengar kata-kata itu. Tetapi jauh di lubuk hatinya ia bisa mengerti mengapa manusia biasa takut melihat keadaannya seperti itu. Ini suatu takdir Sabarudin. Bukan kemauanku. Tetapi juga tidak dapat kuelakkan. Siapa yang mau seperti ini? Aku sendiri amat malu. Kau tidak perlu malu. Terima ini sebagai suatu kenyataan, kata satu suara yang tak kelihatan orangnya. Sabarudin tambah terkejut. Begitu juga Sabrina sendiri. Suara itu dikenalnya. Suara ayahnya yang telah tiada karena dikeroyok sampai mati oleh orang-orang kampungnya sendiri ketika ia mengharimau di Sungai Penuh, Sumatera Barat. Siapa pula itu? Tanya Sabarudin. Ayahku, jawab Sabrina. Anak bugis itu tambah takut. Itulah untuk pertama kali Sultan Rimbo Gadang mendatangi anaknya, sebagaimana Jalubuk pada saat-saat genting mendampingi anak tersayangnya. Dalam hati Sabrina merasa malu diketahui oleh Sabarudin bahwa keluarganya bukan manusia-manusia yang wajar, tetapi apa boleh buat. Semua memang kenyataan yang benar-benar dinamakan takdir. Sabrina, biarkan dia pergi. Dia bukan pasangan bagimu, kata ayahnya yang masih tak mau memperlihatkan diri. Aku mencintai dia ayah dan dia pun menyayangi diriku. Aku tak mau berpisah dengannya. Dia sekarang takut padamu. Mana mungkin dia mencintaimu lagi? Dia telah berjanji ayah. Itu kan sebelum dia mengetahui betapa dan siapa kau sebenarnya. Ayah, aku tidak melepaskannya. Aku telah berkorban untuknya. Kau melawan kata-kataku Ina. Maafkan aku, dalam hal ini kupinta ayah jangan campur. Aku sudah dewasa. Sabarudin yang mendengarkan dialog antara ayah dan anak itu kian menyadari bahwa Sabrina bukan gadis untuk dirinya. Tidak mungkin, mustahil. Tetapi dia juga mengetahui bahwa Sabrina tidak mau melepaskannya. Dan kenyataan ini bukan pertanda baik bagi dirinya. Tiba-tiba ayahnya membentak, biarkan dia pergi. Dia tidak mencintaimu lagi. Kau telah salah pilih. Sebenarnya dirimu cocok untuk Erwin. Ia telah mengetahui keadaanmu sebagaimana engkau mengetahui keadaannya. Orang ini bukan manusia yang cukup baik. Dia sahabat Erwin tetapi dia sampai kini masih merahasiakan bahwa dialah jadi penyebab sampai Erwin menghindari masyarakat. Sabarudin malu mendengar ucapan ayah Sabrina. Orang yang telah tiada ini tentu orang yang amat hebat dengan ilmu yang sangat tinggi. Kalau tidak begitu, mustahil ia mengetahui apa yang dilakukan oleh Sabarudin. Benarkah itu Sabarudin? Tanya Sabrina. Laki-laki itu tunduk tidak menjawab. Tetapi sikapnya itu merupakan jawaban lebih jelas dari ratusan kata-kata. Aku pergi Sabrina, kata Sabarudin dan ia berpaling melangkah. Ingat Sabarudin, aku cinta padamu dan aku tak akan melepaskan kau.
Kata-kata itu merupakan ancaman, tetapi Sabarudin terus berjalan keluar. Setiba di luar dia mempercepat jalan, kemudian berlari. Perasaan takut kini lebih menghantui dirinya. Dia menyesal, mengapa ia tadi datang dengan menumpang taksi yang tidak pula disuruh menunggu. Celakanya tak ada satu taksi pun lewat. Ada beberapa minikar dan bajai lalu di jalan bebas becak itu, tetapi sialnya, semua berpenumpang. Ia berjalan tanpa mengetahui dengan persis akan kemana. Pulang ke rumah ia takut. Besar kemungkinan gadis harimau itu akan mencarinya ke sana. Perasaan takut itulah yang membuat dia tiap sebentar menoleh ke belakang. Sabrina akan mengejar. Gadis harimau itu merasa dibikin malu, dikecewakan dan ia dari sedih menjadi marah karenanya. Sudah ditegaskannya, ia tak mau dan tidak akan rela ditinggalkan. Walaupun ia hanya wanita, tetapi ia adalah wanita harimau dan sanggup melakukan pembalasan dengan dirinya yang berkuku panjang dan bertaring tajam. Malam itu Sabarudin mengalami takut terbesar dalam hidupnya. Dia merasa keselamatan dan nyawanya benar-benar terancam dan dia tidak akan mampu melindungi dirinya terhadap bahaya yang memburu itu. Akan kemana ia bersembunyi? Siapa yang dapat dimintai pertolongan? Sepanjang yang diketahuinya hanya ada dua tempat, yaitu pihak penegak hukum atau Erwin. Kalau kedua-duanya diperbandingkan, maka yang paling mampu menjamin keselamatannya dari cekikan dan robekan si gadis harimau hanyalah Erwin. Telah terbukti bahwa polisi tidak dapat berbuat banyak terhadap kekuatan gaib, kecuali kalau anggota polisi itu sendiri mempunyai ilmu kebatinan atau sihir yang sanggup mengimbangi si manusia harimau. Dan manusia yang demikian sangat langka, juga di kalangan penegak hukum. Kalau dia ingin selamat, dia harus ke Erwin. Manusia itu pasti akan dapat melindungi dirinya. Tetapi apakah yang akan dikatakannya kepada orang yang pernah sahabat akrab dan pernah pula berjasa besar pada dirinya sekeluarga di ujung pandang? Bukankah ia telah mengkhianatinya, sekian lama membohonginya, laksana insan yang menggunting dalam lipatan? Mengapa ia tidak terang pada Erwin? Apa akan dikatakannya kalau ia ke sana? Mengaku bahwa ia diancam Sabrina boleh saja, tetapi dengan alasan apa? Mengatakan sejujurnya bahwa dialah sebenarnya kekasih Sabrina yang baru dan sekarang tidak lagi mencintai perempuan itu karena telah melihat sendiri bahwa gadis itu benar seekor harimau pula. Persis seperti apa yang dikatakan Erwin. Dan ia menuduh Erwin memfitnah Sabrina ketika menceritakan kenyataan itu. Betapa hina dan rendah diri serta kotor hatinya terhadap Erwin. Tetapi mau pilih yang mana? Malu dan mati di tangan Sabrina atau menebalkan muka dan mengakui segala kedustaannya yang amat buruk itu? Akhirnya anak orang kaya yang memilih hidup di atas segala-galanya menuju rumah Erwin. Ia terpaksa terus berjalan karena tidak adanya kendaraan dengan hati berdebar dan kaki gemetaran karena merasa tiap menit begitu berarti untuk keselamatan dirinya. Kalau Sabrina mengejar dan mendapatkannya sebelum tiba di rumah Erwin, maka hanya ada satu kepastian bagi dirinya. Tidak lagi sempat melihat terbitnya matahari pada keesokannya. Untunglah dari belakang terdengar lagi suara minikar tersenggak-senggak. Itu pun jadilah, pikir Sabarudin. Daripada berjalan dengan kaki gemetar dan baju basah oleh keringat. Nasib baik, kendaraan itu kosong dan berhenti secara mendadak dengan 2-3 kali terbatuk-batuk, Sabarudin naik, pengemudi menstart. Sekali, 2 kali, 3 kali tak mau hidup. Cepatlah, saya bayar 5.000, kata Sabarudin. Bagi Bang Minikar, uang 5.000 bukan main. Dia renggut lagi beberapa kali, tetapi si besi yang sudah termasuk tua tidak tertarik dengan 5.000. Sebab dia toh hanya makan solar secara irit sekali. Ia tak mau menolong tuanya meraih yang goceng itu. Aduh, tidak bisa Pak, kata Bang Supir. Sabarudin turun lagi dengan hati kesal dan rasa takut yang meningkat. Apakah ini suatu pertanda bahwa dia tidak akan luput dari balasan Sabrina? Terkutukkah dia karena mengkhianati orang sebaik Erwin? Kemudian terdengar olehnya sayup-sayup suara gadis harimau itu memanggil dia dari kejauhan. Rupanya dia mulai menyusul. Suara itu berulang lagi kian dekat. Hanya Erwin saja yang bisa menyelamatkan dia. Lalu kesanalah ia harus menuju. Bukan main, ke Tanjung Priok. Takkan tertempuh olehnya jarak itu. Ia akan mati ketakutan, lemas dan kehabisan semangat di perjalanan. Kalau Sabrina menemukannya masih bernyawa, maka darahnya akan diisap habis. Tak disadari Sabarudin sebuah taksi berwarna kuning berhenti di sampingnya sambil bertanya,
Taksi Pak. Sabarudin seakan-akan bermimpi, karena ia sebenarnya sudah putus asa. Bagai orang bodoh ia naik dan atas pertanyaan sopir ia menyebutkan tujuannya. Tiba di alamat ia turun, memberikan 10.000. Si sopir mengatakan tak punya pengembalian untuk uang sebesar itu. Kini ialah yang seperti mimpi karena penumpangnya berkata, bahwa ia boleh mengambilnya semua. Kalau saban hari ada 2 penumpang sebaik orang ini, maka dalam tempo 1 tahun dia sudah akan dapat membeli taksi sendiri, walaupun hanya mobil bekas. Sabarudin bukan mengetuk, melainkan menggedor pintu Erwin, begitu takutnya dia, kalau Sabrina menyusul dan segera tiba di tempat itu. Erwin yang belum tidur karena mengenang nasib, membukakan pintu. Tamu di jauh malam itu masuk. Begitu tiba di dalam, langsung jatuh karena lemas dan tak sadarkan diri, membuat Erwin heran dan bertanya-tanya dalam hati. Apa yang dikhawatirkan Sabarudin tadi, sebenarnya tak beralasan. Sabrina tidak mengejar, tetapi buru-buru masuk kamarnya dan menutup pintu. Ia takut dan malu kalau sampai kelihatan oleh paman dan tantenya. Ketika kedua orang tua itu bertanya dari luar kamar apakah tamunya sudah pulang, ia menjawab, sudah, tetapi suaranya lain dari biasa, agak parau dan besar, sehingga paman dan tantenya saling pandang, tetapi kemudian terus ke kamar mereka, menduga bahwa Sabrina mungkin diserang pilek. Itu makanya suaranya berubah. Gadis itu berharap segera menjadi manusia normal kembali, tetapi setengah jam kemudian barulah ia merasa lega. Pulih semula. Cantik sekali. Kalau tak melihat sendiri orang tak akan percaya, dia tadi merupakan cindaku yang mengerikan. Ia melihat lalu mengagumi dirinya di cermin pintu lemarinya. Ia tersenyum, menarik sekali. Tetapi bagi yang dapat membaca muka, tawa atau senyum akan dapat melihat bahwa senyumnya itu mewakili rasa dendam yang ia ingin lampiaskan terhadap orang yang hanya menghendaki madu pada dirinya. Malam itu juga ia akan mencari Sabarudin yang ia yakini akan bertekuk lutut kembali manakala melihat dirinya begitu cantik dan agung. Laki-laki itu akan memeluk ciuminya lagi dan ia akan menyerahkan diri. Pada saat laki-laki itu berada pada puncak kemesraan ia akan membinasakannya. Tidak seperti mengisap darah bayi yang masih manis, tetapi ia akan menggigit lehernya sebagaimana Dracula membunuh dan menyedot darah mangsanya. Ia yakin, kalau tidak di rumahnya sendiri, tentu Sabarudin akan berada di rumah Erwin. Laki-laki itu sudah lebih dikenalnya, berjiwa egois, lebih mementingkan nyawa daripada harga diri. Ia yakin, Erwin akan berlepas tangan, tak mau mencampuri urusan mereka. Dia tentu sakit hati setelah mengetahui bahwa sahabat akrabnya itulah yang telah merebut kekasihnya. Tetapi celaka benar, ketika ia hendak melangkah keluar kamar untuk menempuh kegelapan malam, tiba-tiba datang keinginan untuk melepaskan dahaga yang datangnya secara sekonyong-konyong. Bukan ingin minum teh atau air dingin ataupun kopi, tetapi ingin minum darah. Dalam keadaan masih sadar, ia coba melawan nafsu iblis itu, tetapi sia-sia. Tenggorokannya serasa menkering, manis darah bayi seperti yang dinikmatinya pada hari itu, merangsang. Dan ia langsung teringat bahwa di dalam rumah pamannya itu ada seorang bayi, baru berusia 2,5 bulan. Anak saudara misalnya, yaitu anak dari anak kandung paman dan tantenya yang bernama Herlina. Bayi yang jadi kemenakannya itu diberi nama Erni oleh kakeknya, Sultan Mandi Angin. Bayi perempuan, putih bersih dengan tubuh montok. Timbullah maksud sadis di dalam hati Sabrina. Darah kemenakannya itu dapat melepas dan memuaskan dahaganya. Pada saat itu tiada rasa kasihan, jauh segala rasa sayang. Yang diketahuinya hanya kehausan yang menyiksa tenggorokan dan nafsunya. Ia pergi ke kamar Herlina, didorongnya pintu yang kebetulan tidak dikunci. Ia kaget sedikit, Herlina sedang mengindung-indung anaknya yang rupanya terbangun oleh sebuah mimpi atau karena haus. Atau karena nalurinya mencium niat jahat Sabrina yang tantenya itu. Erni belum tidur tanya Sabrina. Sudah sejak tadi. Tetapi ia mendadak terbangun. Barangkali mimpi, jawab Herlina. Sabrina mendekati anak itu, dielusnya lemah lembut. Tetapi sesaat kemudian bayi itu menjerit lalu menggeliat-geliat. Ibunya terkejut dan jadi ketakutan, tetapi Sabrina mengatakan bahwa barangkali ia melihat jin atau iblis lewat. Setelah itu ia keluar. Herlina menyangka Sabrina memanggil ayah dan ibunya, tetapi tak ada seorang pun datang. Tangis bayi itu melemah, sesuai dengan melemahnya tubuh dan geliatnya.
Herlina berlari membawa anaknya ke kamar ayah dan ibunya, digedornya pintu, membuat kedua orang tuanya terkejut dan bangun. Sultan Mandiangin dan istri memperhatikan cucu mereka. Ternyata tidak bergerak lagi. Denyut jantungnya pun telah berhenti. Herlina menjerit bagaikan orang gila. Anak pertama yang amat disayang dan jadi permata hati setiap saat, telah tiada. Ayahnya tak di rumah, tugas keluar kota. Itulah makanya Herlina menginap di rumah orang tuanya. Orang-orang yang ada di rumah itu termasuk para pembantu segera datang ke kamar Sultan Mandiangin. Dengan perasaan terkejut mendengar jerit Herlina yang begitu melengking. Dan kini mereka melihat ibu muda dan kedua orang tuanya menangisi bayi yang masih digendong Herlina. Tetapi Sabrina tidak ada. Dicari ke kamarnya juga tidak ada. Pintu depan ternyata tidak dikunci, berarti Sabrina telah meninggalkan rumah. Herlina tidak sempat menceritakan bahwa Sabrina baru saja dari sana pun tidak curiga, karena ia tidak mengetahui tentang rahasia diri saudara misannya itu. Ketika orang saling tanya tentang Sabrina, barulah Herlina di antara isak tangisnya mengatakan bahwa Sabrina baru saja ke kamar itu. Ketika itulah Erni tiba-tiba menjerit dan menggeliat-geliat. Kini orang saling pandang. Sultan Mandiangin menundukkan kepala. Dalam benaknya barangkali timbul pertanyaan. Mungkinkah, sebab dia tahu bahwa ayah Sabrina seorang cindaku yang mati dikeroyok ketika menjadi harimau. Dan ia tahu cindaku betina mengisap darah bayi melalui pandangan mata. Tanpa kata, bingung, sedih dan merasa sakit sekali, Sultan Mandiangin meninggalkan keluarganya dengan kepala tetap ditundukkan. Sabrina yang cantik kebetulan cepat mendapat taksi, menuju rumah Sabaruddin. Karena baru melepaskan dahaga dengan membunuh kemenakan sendiri, timbul rasa malu yang amat besar pada dirinya. Rasa malu yang tidak bisa membuat hidup kembali bayi yang telah tiada itu. Ia akan menunjukkan rupanya kepada Sabaruddin. Dia tidak akan jadi membunuhnya, kalau laki-laki itu mau melarikan diri bersama dia. Tetapi tatkala dijumpainya rumah itu tanpa Sabaruddin, maka amarahnya bangkit kembali. Ia menduga bahwa laki-laki pengkhianat sahabat itu tentu ke rumah Erwin. Bercerita benar atau mengarang suatu kisah dusta lagi. Tetapi Sabrina tak tahu tempat kediaman Erwin. Karena ia dikenal oleh pembantu Sabaruddin, maka ditulisnya sepucuk surat untuk diberikan kepada Sabaruddin. Setelah itu gadis cantik yang cindaku itu pergi, minta diantarkan keluar kota oleh sopir taksi yang menantinya. Setelah Sabaruddin sadar, Erwin bertanya apa yang telah terjadi sampai ia mandi keringat dan gemetaran. Sabaruddin berpikir sebentar. Mau bilang apa? Yang sebenarnya? Aduh malu sekali. Lebih baik bohong agar Erwin mau melindunginya. Dikatakannya lah bahwa ia tadi ke rumah Sabrina, tetapi mendadak gadis itu menjadi harimau dan hendak memakan dia. Ia tak tahu mau lari kemana selain ke rumah Erwin untuk mendapat perlindungan atas keselamatan nyawanya. Dan Erwin yang polos itu percaya. Dia pun bertekad untuk memberi bantuan kepada sahabatnya itu. Tetapi tiba-tiba terdengarlah suara Ki Ampuh yang selalu datang pada saat-saat yang dirasanya menyenangkan dirinya yang amat berdendam pada anak dari Mandeling itu. Aku datang untuk menolongmu Erwin, walaupun kau amat membenci diriku, bahkan menanti suatu kesempatan untuk membunuhku. Kedatanganku ini hendak membuktikan bahwa aku sebenarnya tidaklah sejahat yang kau duga. Setidak-tidaknya tidak selalu jahat. Kebaikan ada pula pada diriku ini. Dengarkan apa yang kukatakan ini. Suara itu jelas suara Ki Ampuh yang telah dikutuk oleh sumpahnya sehingga menjadi babi. Bagaimanapun bencinya Erwin kepada musuhnya itu tetapi ia tertarik juga dengan apa yang hendak diceritakannya. Ki Ampuh, aku bosan dengan segala ketengikanmu, jawab Erwin marah. Dia yakin bahwa musuhnya ini datang untuk menghina dia lagi. Atau mencobakan akal busuk yang tak pernah habis dari benak kotornya. Sejahat-jahat insan pada suatu hari ia mungkin menjadi makhluk yang baik, bahkan luar biasa baik untuk mengimbangi segala kejahatannya di masa lampau. Insan semacam itulah aku ini, Erwin. Kau kenal baik pada orang yang datang malam-malam begini ke rumahmu. Bukan sekedar kenalan, bahkan sahabat terakrabmu. Sayangmu padanya sama dengan kebencianmu terhadap diriku. Kau pasti mau menghasut berdebah, kata Erwin marah. Sekali ini tidak Erwin. Aku mau menyampaikan kisah nyata. Kau jangan buru-buru naik pitam. Kau tahu bahwa aku ini palsu. Aku mengakuinya.
Tetapi sahabatmu itu jauh lebih palsu dari diriku. Biar aku jadi tikus atau katak yang hina, kalau aku berbohong. Kalau jadi tikus biar aku tak bergigi dan kalau jadi katak biar aku tak pandai melompat. Kau ini benar-benar tak tertolong lagi Ki Ampuh. Tetapi betapapun aku kagum atas keahlianmu memilih kata-kata. Mestinya kau dulu jadi penyair atau sastrawan, ujar Erwin. Dia akhirnya geli juga mendengar kalimat-kalimat Erwin. Barangkali kau benar. Tetapi apa boleh buat? Aku ditakdirkan jadi dukun, sama seperti engkau. Padahal kau lebih pantas jadi diplomat. Erwin jadi tertawa sedangkan Sabarudin mendengarkan tak berkutik, apa gerangan yang akan diceritakan oleh babi hutan yang berasal dari manusia itu. Erwin, dengar baik-baik. Si Sabarudin itulah yang merenggut Sabrina dari dirimu. Dia cinta setengah mati pada perempuan itu. Dia tak percaya padamu, ketika kau katakan bahwa Sabrina cindaku, sewaktu-waktu bisa jadi harimau. Dia suruh kau turun dari mobilnya. Kau ingat, bukan? Kini datang minta perlindunganmu, karena Sabrina yang mengharimau di hadapannya memaksa dia memenuhi janji. Padahal dia sudah jadi amat takut pada gadis itu. Dia lari kepadamu dan masih juga akan menutupi rahasia kotornya. Dia itu egois nomor satu Erwin. Hanya memikirkan dirinya. Kau dusta Ki Ampuh, bentak Erwin marah. Kau tak percaya. Coba tanya kepada sahabat baik dan setiamu itu. Sabarudin, benarkah cerita gila babi itu? Tanya Erwin. Sabarudin tunduk tidak menjawab. Erwin sukar percaya, tetapi tiadanya bantahan itu, apa artinya? Erwin bertanya sekali lagi. Sabarudin tidak juga menjawab. Malu dan takut. Setelah berdiam diri sejenak, Erwin menyuruh Sabarudin meninggalkan rumahnya. Kau membiarkan aku mati? Sampaikah hatimu? Sabarudin seperti mengemis nyawa. Aku hanya menyuruh kau pergi. Gubuk ini milikku, sebagaimana mobil mewah yang pernah kutumpangi adalah milikmu. Bukankah aku turun ketika kau suruh turun? Erwin berkata dengan nada biasa, tetapi di dalam hati ia marah pada manusia yang berhati culas itu. Ada lagi satu cerita Erwin. Sabrina baru saja mengisap darah bayi 2 bulan, anak saudara misannya. Jadi masih kemenakannya. Bayi tak berdosa itu telah mati. Erwin terkejut. Ia masih merasakan betapa sakitnya kehilangan anak. Kematian bayi yang kemenakan Sabrina ini sama dengan kepergian anaknya. Sama-sama dibunuh. Di mana bayi itu Ki Ampuh? Tanya Erwin. Suaranya merendah, lunak. Dalam hati diakuinya, bahwa dalam tiap diri manusia, betapapun jahatnya, kadang-kadang ada atau timbul secuil kemanusiaan. Kemanusiaan dari seorang manusia. Sebaliknya Ki Ampuh merasakan, bahwa Erwin sesungguhnya insan yang baik hati selalu menolong sesamanya. Pertanyaannya mengenai bayi itu membuktikan, bahwa ia menaruh perhatian pada soal-soal yang ada kaitannya dengan rasa kemanusiaan. Masih di rumahnya. Sedang diratapi. Ayahnya sedang pergi tugas keluar kota, jawab Ki Ampuh. Di mana rumah itu? Tanya Erwin. Rumah Sultan Mandi Angin. Bayi itu dengan ibunya yang saudara misan Sabrina menginap di sana. Jadi satu rumah dengan Sabrina? Tanya Erwin hampir tak percaya. Iya, hanya berlainan kamar, jawab Ki Ampuh. Iblis, dia benar-benar iblis. Bagaimanapun ganasnya cindaku, ia toh mempunyai otak untuk berpikir sebagai manusia. Tega membunuh keponakannya sendiri. Dia harus dibinasakan. Di mana iblis itu sekarang? Sudah lari dari rumah itu. Mencari sahabatmu yang bernama Sabarudin ini. Hati Erwin panas bukan buatan. Rasa takut laki-laki dari Sulawesi Selatan itu pun meningkat. Dia bayangkan bagaimana manusia harimau itu nanti merobek dadanya untuk mengeluarkan jantung dan hatinya yang curang. Ia akan tergeletak di pinggir atau bahkan di tengah jalan dengan isi perut berhamburan. Betapa akan sakit dan ngerinya menjelang kematian. Dia tidak mau kematian seperti itu. Erwin, aku akan mati dibunuhnya. Aku sahabatmu. Kau tidak akan membiarkan, bukan? Aku dulu dirayunya, barangkali diguna-gunai sampai bisa tertarik kepadanya. Dialah yang punya ulah Erwin. Aku hanya korbannya.
Dia yang harus kau bunuh Erwin, pinta Sabarudin beriba-iba sambil mendesak, dengan napas terkadang terengah-engah. Ini menyangkut nyawanya. Yang hanya sebiji dan tak ada yang dapat memberinya nyawa baru dengan harga berapapun. Yang dapat menyelamatkannya hanya Erwin. Ki Ampuh tertawa tanpa memperlihatkan rupa, kemudian berkata, kau dengar kepalsuan anak manusia yang kaya ini. Sabrina tak pernah mengguna-gunainya. Dialah yang membujuk dan bahkan mengatakan, bahwa kau bukan kekasih yang cocok, karena kau manusia harimau Erwin, tambah Ki Ampuh. Ia ingin melihat Erwin membunuh sahabatnya di rumah itu. Keluarlah dari rumahku ini Sabarudin. Kembalilah ke rumahmu yang mewah, aku hanya manusia harimau yang hina dan patut kau perlakukan seperti itu. Kau banyak uang, bisa membeli bantuan dari mana atau siapapun. Kau boleh coba menyewa 1 batalion orang bersenjata untuk melindungi dirimu. Keluarlah. Kalau aku tak dapat mengendalikan kesabaran lagi, kau akan kubunuh dan jantungmu akan kumakan, bentak Erwin yang memang sudah jadi amat marah karena perilaku sahabat yang diduganya amat baik itu. Kiranya orang itu baik hanya waktu membutuhkan bantuannya. Sabarudin sangat terkejut, tidak pernah menyangka, bahwa orang yang selalu lembut itu bisa semarah ini. Keluarlah orang kaya, bentak Erwin. Tidak. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada dibunuh oleh cindaku itu, pinta Sabarudin mengharapkan iba kasihan. Erwin, tolonglah aku akan beri apa saja yang kau minta atas perlindunganmu. Hah, dasar kau manusia tak punya harga diri. Kau tunjukkan lagi sifatmu yang hanya menuhankan uang. Kau kira segala-galanya di dunia ini bisa kau capai dengan uangmu yang melimpah-limpah. Kau sama saja dengan para penipu dan pencuri harta negara. Tak bermoral sama sekali. Kalian terlalu mendewakan materi. Aku tidak tertarik dengan uangmu, walaupun aku hanya seorang miskin. Kau tak dapat membeli aku dengan kekayaanmu. Pada akhir kalimat yang diucapkannya itu, Erwin menarik kerah baju Sabarudin, menyeretnya keluar pintu. Pergi kau, hardik Erwin sekali lagi, lalu ia membanting pintu, membiarkan orang kaya dari Bugis itu menghadapi nasibnya. Ketika ia tiba di dalam kembali, Ki Ampuh berkata, bahwa Erwin telah bertindak tepat. Kata Ki Ampuh, kalau kita terlalu mengalah di dunia ini, akhirnya kita diinjak orang. Orang-orang bermental buruk harus dihadapi dengan cara yang sama. Tidak selamanya orang harus menjalankan peri kemanusiaan terhadap mereka yang terang-terang mau membinasakan kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan adalah suatu sifat yang amat agung tetapi kalau dilaksanakan secara keliru maka ia bisa membalik dengan akibat yang amat berat, bisa menyengsarakan seseorang atau sekeluarga, bahkan suatu bangsa. Setelah diam sejenak, Erwin berkata, bahwa Ki Ampuh sebenarnya amat bijaksana, tetapi mengapa harus tergelincir atau membiarkan dirinya tenggelam di dalam nista seperti keadaannya sekarang? Orang bijaksana tidak selalu punya sifat-sifat yang baik. Dan orang bijaksana juga tidak selalu bijaksana terhadap dirinya sendiri. Kau lebih baik, jauh lebih baik daripada aku, Erwin, ujar Ki Ampuh. Mendengar itu Erwin jadi kasihan. Apakah Ki Ampuh yang sudah berusia lanjut sadar akan kesalahan dan seringkali kejahatan dirinya? Benar, aku sadar kini, tetapi bukankah sudah terlambat? Aku tak mungkin jadi manusia kembali. Akan beginilah nasibku sampai aku menemui ajal untuk kedua kalinya, entah untuk jadi apa pula lagi. Jangan berkata begitu Ki Ampuh, orang yang menyadari kesalahannya dan menyesal atas kekeliruannya serta mau tobat, mungkin dapat pengampunan dan dibebaskan dari penderitaannya. Pada hari itu Ki Ampuh benar-benar menyesal atas segala kejahatannya. Setelah itu Erwin berkata, bahwa ia mau ke rumah Sultan Mandiangin untuk melihat apakah ia masih dapat berbuat sesuatu untuk bayi yang dibunuh oleh Sabrina. Bukankah ia sudah tewas Erwin? Apalagi yang dapat kau lakukan? Aku mau melihatnya. Bagaimanapun aku kenal Pak Sultan Mandiangin. Sedikitnya untuk menunjukkan belasungkawa. Kau berhati mulia. Pergilah. Aku nanti juga akan hadir di sana, kata Ki Ampuh. Begitu besarnya kesediaan memaafkan pada diri manusia harimau itu, sehingga perubahan sikap dan cara bicara Ki Ampuh membuat dia pada saat itu lupa, bahwa babi manusia inilah yang telah membinasakan anak dan istri tercintanya. Dan kenyataan inilah pula, pada waktu itu membuat Ki Ampuh sangat sedih dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Beberapa saat kemudian Erwin telah memberi salam, di rumah Sultan Mandiangin yang baru kehilangan cucu.
Ia menyambut uluran tangan Erwin dengan rasa malu dan sedih yang tak bertara. Ratap tangis Herlina yang belum mereda telah membuat Erwin dan kakek bayi itu tambah sedih. Sultan Mandiangin menaruh hormat yang besar sekali atas diri Erwin, karena walaupun ia telah diketepikan oleh kemenakannya, toh ia datang tatkala keluarga itu berduka cita. Dalam pada itu Sultan Mandiangin mengetahui bahwa Sabaruddin yang berkunjung sebelum terjadi peristiwa duka itu telah pergi tanpa pamit. "Boleh aku melihatnya?" tanya Erwin. "Silakan," jawab Sultan Mandiangin dan ia membawa tamunya itu ke ruangan tempat bayi Herlina dibaringkan. "Boleh kuraba tubuhnya?" tanya Erwin. "Ia telah tiada Erwin," jawab Sultan Mandiangin. Dan jawaban ini membuat Herlina menangis lebih keras. "Izinkanlah aku untuk memegangnya," pinta Erwin. Ibu yang sudah putus asa menganggukkan kepala, sebab bagaimanapun permintaan Erwin membuktikan tanda simpati yang amat besar. Manusia harimau itu meraba muka dan kemudian dada Ernie. Ia letakkan lagi tangannya di muka Ernie. Ia membaca-baca mantera, kemudian melekatkan bibirnya pada dahi Ernie, membaca lagi. Lalu ia dekatkan mulutnya ke telinga kanan dan kiri Ernie membisikkan sesuatu. "Bangunlah kembali sayang. Jangan tinggalkan ibu, ayah dan kakekmu. Mereka sangat sayang padamu dan berat kehilangan dikau." Kalimat-kalimat itu jelas didengar hadirin. Setelah itu ia berbisik lagi pada telinga Ernie. Ajaib memang, Tuhan berbuat sekehendaknya karena ia dapat berbuat apapun yang dikehendakinya. Bayi yang telah meninggal itu bergerak, kemudian membuka matanya lalu menangis. Kini Herlina dan seluruh orang yang ada di situ menangis karena kegirangan walaupun hampir tak percaya akan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin anak yang telah meninggal, hidup kembali? Herlina hendak memeluk anaknya, Erwin menahannya. "Jangan dulu. Ia memang telah tidak bernafas tadi, tetapi rohnya belum meninggalkan tubuh. Itulah makanya ia bergerak kembali. Puji dan bersyukurlah pada Tuhan," kata Erwin. Sabrina yang mengisap darahnya. "Dia itu cindaku, orang yang sesekali jadi harimau yang haus darah," kata satu suara. Dan suara itu suara Ki Ampuh. "Betulkah itu Pak Erwin?" tanya Herlina. Manusia harimau itu hanya mengangguk kecil. Erwin mohon diri. Herlina dan Sultan Mandiangin, begitu pula beberapa orang lain mencium tangan Erwin walaupun ia sebenarnya tak mau dihormati sampai begitu. "Aku akan mencarinya, sebab dia akan membunuh lebih banyak," kata Erwin. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.